Wah, aku jadi merasa terpukul nih Kak, karena kita tuh masih banyak waktu yang kita buang untuk menolak setiap tawaran yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah memikirkan tentang bagaimana Allah mengasihi kita sehingga Ia telah memberikan anaknya yang menjadi penebus bagi kita dalam lumpur dosa. Tapi memang kita percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan kita pada Tuhan itu hari demi hari akan bertambah dengan adanya hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita pada waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini menyenangkan ya. Dan aku harap kita semua selalu diberikan kesehatan yang melimpah oleh Tuhan. Betul nih. Nah, sebelum kita memulai diskusi kita, ada satu pertanyaan nih. Apa sih yang sering dilakukan atau disuruh oleh orang tua kita untuk kita lakukan? Mungkin kalau di rumah cuci piring, menyapu, mengepel. Jagain adik kalau punya adik, itu bisa kali Kak. Mungkin Kak Kanal ada... Kalau di rumah mungkin, ya paling sering pasti jagain ade ya. Jagain ade atau mungkin karena di rumah ada burung, urus burung, bersihin kandangnya. Iya. Nah dari penjelasan kita ini, aku akan menjelaskan sedikit bahwa alangkah indahnya dan bahagianya orang tua ketika kita menurut jika disuruh oleh orang tua kita. Iya benar. Hal demikian juga sebenarnya bisa diterapkan dalam kehidupan pelayanan kita ya. Bagaimana jika Allah itu betapa senangnya Allah jika kita melayani di gerejanya. Atau pelayanan apapun yang kita lakukan itu pasti memuliakan Allah ya. Pasti itu membuat Allah bahagia. Karena kita dapat melihat bahwa banyak di antara kita orang-orang muda zaman sekarang ini yang sudah menolak nih kalau disuruh untuk pelayanan, dia malah menolak untuk melayani di gereja ataupun di tempat-tempat pelayanan lainnya. Iya betul banget. Nah teman-teman, banyak hal yang dapat kita pelajari dari apa yang telah kita diskusikan di sini. Kita akan mempelajari bagaimana mencintai apa yang Allah berikan kepada kita dan bagaimana kita berfokus dengan sebuah komitmen dan tanggung jawab untuk melayani setiap apa yang Allah minta. Nah, jadi teman-teman dalam minggu ini kita akan mempelajari lebih banyak nih tentang bagaimana Allah menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang dapat menunjang pelayanannya. Iya benar banget. Dan pelajaran minggu ini kita akan melihat sebuah contoh kisah nyata antara Elisa, minyak seorang janda, anak perempuan Sunen, maut di dalam kuali, dan tentang kesetiaan dalam melakukan pekerjaan yang diberikan Allah kepada kita. Nah, jika kita membaca kisahnya ini memang ada hal-hal yang penting untuk kita pelajari bersama, misalnya ketika Elisa bersama seorang janda yang memiliki banyak hutang dan bagaimana kuasa Allah bekerja melalui minyak yang dituangkan oleh janda ini seperti kita tahu tidak habis-habis sehingga tempat-tempat yang disediakan janda itu penuh dan masih banyak kisah lainnya. Ya benar banget. Wah aku jadi makin penasaran nih Kak. Dan pastinya teman-teman di rumah makin penasaran juga. Tapi sebelum itu sebaiknya kita perkenalan dulu nih Kak. Nah, halo teman-teman, aku Noel Malau dari Jemaat Salemba. Halo semuanya, aku Angelika dari Jemaat Salemba, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi di Cornerstone Connection. Program ini hadir untuk menuntun kamu kepada Alkitab agar dapat melihat kisah besar Allah dan manusia. Nah, jika kamu mencari firman Allah yang benar, maka Cornerstone Connection akan menyajikan Alkitab dan menantang kamu untuk menghubungkannya dengan kehidupan nyatamu.
Nah, sepanjang triwulan ini tema besarnya yaitu kasih yang tak terbalas. Dan kita ini sudah sampai di pelajaran yang ketiga kita nih dengan judul berbuat keajaiban. Nah, aku ingin baca ayat intinya yang terdapat di dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Nah, dari ayat yang telah kita dengar bersama ini bahwa dapat saya garis bawahi bahwa perbuatan yang baik yang kita lakukan ini akan memberi dampak yang baik di kemudian hari. Terkadang apa yang kita lakukan hari ini bukan berdampak langsung hari itu kepada kita, melainkan mungkin kita bisa tunggu beberapa hari maka dampak itu akan muncul tuh. Iya benar. Elisa dengan kuasanya memberikan sebuah pemahaman kepada kita bahwa Allah akan melakukan mukjizat besar dalam setiap langkah kita jika kita menyerahkan diri untuk Allah bekerja melalui kehidupan kita. Ini yang seharusnya penting untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Nah, ada sebuah kutipan nih di dalam buku kita di Sekilas Cahaya yang dikutip dari Alfa dan Omega di jilidnya yang ketiga, halaman yang ke-200. Katanya, pelajaran itu adalah untuk anak-anak Allah dalam setiap zaman. Bila mana Tuhan memberikan suatu pekerjaan yang harus dilakukan, biarlah tak seorang yang menanyakan apa maksudnya perintah itu atau apa kemungkinan akibat dari usaha-usaha penurutan mereka. Pengertian yang lebih lengkap dari hubungan Allah dengan orang-orang yang telah dibelinya dengan memberikan putranya, iman yang lebih besar dalam gerak maju rencananya di bumi, inilah kebutuhan terbesar gereja pada masa kini. Wah, aku jadi merasa terpukul nih Kak, karena kita tuh masih banyak waktu yang kita buang untuk menolak setiap tawaran yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak pernah memikirkan tentang bagaimana Allah mengasihi kita sehingga Ia telah memberikan anaknya yang menjadi penebus bagi kita dalam lumpur dosa. Nah, banyak di antara kita yang tidak sempat berpikir seperti itu. Karena kita banyak berpikir lebih baik memberi pelayanan kepada tempat yang dapat memberikan kita imbalan yang besar daripada kita melakukan pelayanan yang sebenarnya Allah telah panggil kita untuk kita lakukan seperti itu. Iya benar banget nih Kak. Aku jadi ingat di dalam Matius 7 ayat 7 bunyinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, tolaklah, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ada juga sebuah kutipan dari Chuck Swindoll, seorang pendeta, katanya, kita semua dihadapkan kepada peluang yang tidak terhitung jumlahnya, yang dengan brilian menyamar menjadi situasi yang mustahil. Nah, selanjutnya aku mau membaca di apakah kamu tahu nih Kak? Bunyinya, kata miracle atau mukjizat berasal dari bahasa Latin miraculum yang berarti sesuatu yang menakjubkan. Didefinisikan secara sederhana, mukjizat adalah sebuah peristiwa atau tindakan yang bertentangan dengan apa yang diketahui oleh hukum ilmu pengetahuan dan yang hanya dapat dijelaskan dengan tindakan Allah. Mukjizat yang dicatat di dalam Alkitab dapat diklasifikasikan dalam cara berikut ini. Kuasa atas alam, kuasa atas penyakit, kuasa atas kematian, dan kuasa atas iblis. Sarjana Alkitab Herbert Locker menyatakan bahwa penelitian terhadap mukjizat Alkitab akan membuktikan bahwa Allah mengatasi semua gangguan manusia, apakah fisik, mental, atau saraf, terhadap semua tentara angkasa di daratan atau di lautan, organik dan inorganik, atas roh duniawi, dan yang dinyatakan oleh iblis, setan, dan kematian. Nah, dari bacaan apakah kamu tahu tadi, kita temukan arti dari mukjizat itu sebenarnya. Kita ketahui bersama bahwa dalam setiap pelayanan kita banyak memberikan mukjizat-mukjizat yang besar, dan kadang kita yang tahu kapan mukjizat itu akan terjadi. Allah memberi kita pekerjaan yang tidak berpatokan kepada hasil apa yang dapat kita dapat gitu. Karena seperti mukjizat yang tak dapat kita ketahui, begitulah yang akan Tuhan berikan kepada kita. Nah teman-teman, aku mau tahu nih di dalam pendapat dari kita tentang sebuah buku ditulis di Apakah Pendapatmu. Di sini ada terdapat bagaimanakah pendapatmu dengan pernyataan-pernyataan di bawah ini. Apakah kamu tahu S itu menunjukkan setuju dan T itu menunjukkan tidak setuju.
Mungkin dari awal ya Kak, ada Allah mengerjakan banyak mukjizat sekarang ini sebanyak yang dia lakukan pada zaman Alkitab. Mungkin setuju ya, soalnya tapi zaman dulu kan kita tahu mukjizat dilakukan oleh Allah ini secara langsung dan diketahui. Oh iya. Mungkin sekarang mukjizat itu secara langsung tapi tanpa sadar mukjizat itu ada dalam kehidupan kita. Iya. Mungkin itu. Melalui perantara mungkin ya Kak. Iya. Yang kedua ada seringkali kita mengalami mukjizat dan kita tidak menyadarinya. Itu setuju juga Iya. sih Kak. Kita ada di sini aja itu udah mukjizat karena kita Iya, kan benar. di luar sana banyak masalah, banyak di luar negeri mungkin ada peperangan, tapi di sini kita tetap aman, itu mungkin mukjizat bagi kita. Iya benar. Mungkin dua lagi kali ya. Oke. Jika kita memiliki iman yang lebih besar, kita akan melihat lebih banyak mukjizat. Gimana ya? Kalau aku kurang setuju sih. Iya, kayak kurang gitu karena Iya. Kadang mukjizat itu diberikan kepada setiap manusia. Iya benar. Setiap manusia di dunia ini pasti diberikan mukjizat oleh Allah tanpa mereka sadari gitu. Jadi mereka tidak perlu iman yang lebih besar. Mereka akan melihat sendiri bagaimana kehidupan mereka diberikan mukjizat oleh Allah gitu. Oh, aku tertarik sama ini Kak. Tidak ada yang namanya mukjizat. Ya itu pastinya tidak setuju Iya ya. benar. Karena pasti dalam kehidupan kita ada mukjizat yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Nah, tadi kita sudah diskusikan bersama nih dan ada mungkin beberapa yang tidak kita pahami. Mending kita harus diskusikan saja sama pendeta ya di sini. Iya benar banget. Oke teman-teman, diskusi kita akan bersama dengan Pak Pendeta Benny. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cornerstone Connection. Kembali lagi bersama kita semua di sini dan juga Pak Pendeta Benny di sini di Cornerstone Connection. Nah, kita langsung ke pertanyaan aja nih untuk diskusi pelajaran kita. Oke. Ke pertanyaan yang pertama, pelajaran minggu ini tentang kuasa yang Elisa miliki. Pelajaran apakah yang dapat kita simpulkan bagi orang-orang muda? Iya, pelajaran kita pada saat ini kan memberikan gambaran beberapa mujizat yang terjadi. Ya, dan tadi sudah kalian tahu bahwa mujizat itu suatu hal yang di luar daripada perkiraan kita. Ya. Di luar daripada pemikiran kita. Ya, misalnya kita pikirkan segini, bisanya segini itu ya. Segala sesuatunya itu yang tidak mungkin. Contohnya seorang wanita yang katakan yang utang itu ya. Dia berutang, kemudian kan hanya suruh kumpulin aja semua bejana-bejana, kumpulin semua ya, tuang tuh minyak nggak habis-habis ya. Kalau sekarang bisa laku banyak kali ya, minyak lagi susah ya. Iya. Minyak goreng lagi susah kan sekarang. Ya, itu bisa banyak utangnya, bisa yang lain juga. Ada wanita yang memang dia baik ya, dia baik kepada siapa saja ya. Jadi ada tamu semuanya, dia datang, kemudian dia sambut ya, makan dan lain sebagainya. Dan Elisa kalau ke daerah situ selalu mampir, selalu makan di situ, bahkan disiapin kamar untuk itu. Sampai akhirnya saya katakan, dia udah baik sama kita mau bikin apa nih sama dia ya. Coba tanya ya. Kemudian Gehazi katakan, iya dia sudah berumur, suami juga sudah berumur, tapi belum punya anak. Mau panggil, kita datang lagi, dia akan dikasih tahu bahwa dia akan punya anak. Kan itu mujizat tuh. Bayangkan orang yang sudah lama menunggu, orang yang sudah banyak utangnya ya. Tapi semua itu kan proses. Semua itu proses. Bahwa tidak ada orang yang tiba-tiba ya udah datang aja minta mujizat. Nggak ada kan. Wanita yang utang ini kan dia rasa bahwa saya udah nggak ada harapan sama sekali, mau cari kemanapun udah nggak ada lagi ya, mau bayar utangnya dan sebagainya udah nggak ada lagi. Istilahnya sudah benar-benar putus harapan dia ya, bagaimana mencari uang untuk bayar utang-utangnya ya. Dan Elisa memberikan jalan dan mujizat itu terjadi.
wanita yang tidak punya anak ini juga kan dia sudah lakukan apa semuanya dia ingin, tapi dia tetap melakukan kebaikan. Jadi jangan hanya pikir yang penting nunggu mujizat terjadi gitu ya. Tidak demikian. Itu semuanya proses. Semuanya proses. Pada waktu kita merasakan tidak ada apa-apanya, kita udah nggak sanggup lainnya, ya, maka Tuhan akan memberikan mujizatnya bagi kita. Oke, baik wanita. Pertanyaan selanjutnya mengenai mukjizat-mukjizat Allah bagi kehidupan kita. Di titik mana sih kita dapat mengetahuinya, atau apakah kita tidak dapat memahami maksud Allah tentang mukjizat yang dapat terjadi kepada kita? Iya, pelajaran kita memberikan bahwa seringkali orang merasa bahwa mujizat itu harus yang besar-besar, ya. Noel tiba-tiba bisa jadi ke bulan, bisa terbang, ini kan tidak seperti itu. Mujizat itu kadang-kadang Allah berikan pada kita dalam hal-hal yang menurut kita kecil, ya. Tapi sebenarnya sudah satu mujizat bagi kita, ya, dalam segala aspek kehidupan kita yang kita rasa bahwa ini nggak mungkin nih, katanya terjadi gitu ya. Dan itu bukan karena kepintaran kita, bukan karena apa kita, tapi kan pernah kan ulangan misalnya, kayaknya nggak belajar nih, tiba-tiba suruh ulangan sama guru, begitu masuk, kayak kita ulangan, wah nggak belajar, katanya nilai bagus itu kan. Seringkali kita rasa, wah nih Tuhan nih bantu gitu kan. Jadi sebatas mana kita tahu titik itu, ya sebatas mana kita menyadari bahwa itu sebenarnya satu mujizat bagi kita. Itu satu mujizat bagi kita. Satu hal yang luar biasa bagi kita. Ya, kadang-kala kita sekarang kan musim hujan ya, sore biasanya hujan. Gitu. Misalnya, kan ada kadang-kala udah pulang aja, entah bagaimana pulang. Ya harusnya kita mau kemana-kemana, betul sampai semua, ternyata hujan kencang gitu kan. Ya mungkin orang rasa, untung udah pulang gitu ya. Nggak rasa bahwa wah Tuhan ngerahkan untuk pulang cepat, untuk supaya tidak kena hujan dan lain sebagainya. Tapi banyak hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa lihat bagaimana Tuhan memimpin, sebenarnya itu sudah satu mujizat bagi kita. Jadi di titik mana tergantung kita melihatnya di mana kita. Ya. Kalau kita anggap bahwa semuanya itu biasa, ya kita tidak akan anggap ada mujizat. Ya. Sembuh dari sakit kita anggap ya biasa saja lah. Ya. Tapi orang yang sembuh dari sakit, yang tadinya nggak pernah sakit tuh, kemudian dia sakit, kemudian dia sembuh tuh akan rasakan satu mujizat. Ya, satu mujizat. Jadi sebatas mana kita melihat, titik mana pada waktu kita rasakan bahwa memang Tuhan memberikan mujizatnya bagi kita. Baik, pertanyaan selanjutnya nih. Ada kata abdi Allah yang kudus nih. Bagaimana sih caranya agar kita ini mungkin dapat dikenali sebagai abdi Allah yang kudus? Iya, suami istri ini, khususnya istrinya, pelajaran kita memberikan, ya, atau Alkitab menceritakan, istrinya kan orang-orang yang baik, orang yang ramah. Ya. Kenapa kita bisa simpulkan dia baik dan ramah? Karena siapapun yang datang dia sambut di rumahnya kan, sambut, dia kasih makan dan lain sebagainya gitu kan, sampai akhirnya keluar ayat inti kita ini ya, ayat inti kita bahwa itu abdi Allah loh, ya, abdi Allah. Itu abdi Allah yang memang kenal. Dari mana kita tahu wanita itu selalu datang, mengajak, ya, tinggal rumahnya, kasih makan dan sebagainya, ngobrol dan sebagainya. Pada waktu berbicara dan sebagainya dia kan melakukan kebaikan aja. Ya. Pada waktu dia melakukan kebaikan yang dia lakukan, ya sekali lagi ini orang kaya ya, ini bukan orang yang biasa-biasa. Ya, pelajaran kita katakan dia orang kaya. Ya, yang kaya sampai dia katakan, oh kalau begitu kita siapin kamar lah. Ya. Disiapkan kamar, kalau dia datang dia bisa tinggal di kamar itu. Ya. Bagaimana dia tahu? Karena setelah lama dia baru tahu, oh ini dia nih. Memang dia abdi Allah. Dari kehidupan Elisa yang Elisa perlihatkan. Sampai akhirnya dia punya anak, kemudian anaknya itu sakit lagi, dia balik lagi gitu kan. Dan sebagainya, sampai semua ngapain capek-capek panggil ini, kasihan dia dan sebagainya. Tapi dia tahu bahwa yakin akan itu dia panggil kembali untuk menyembuhkan. Jadi kita bisa tahu seseorang itu memang
memang kudus dan suci ya tentu dari kita bicara, ya, kita menyambut, ya, kita melakukan yang terbaik dan orang itu juga menyambut dengan baik, ya. Kita tahu bahwa orang itu orang kudus, bahwa dia abdi Allah yang memang banyak hal yang dia lakukan itu adalah hal-hal yang benar. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Allah kan memerintahkan kita untuk bekerja bagi Dia. Tapi bagaimana dengan kisah Abraham yang diperintahkan untuk membunuh anaknya Ishak? Apa yang dapat kita pelajari dari sana, Pak Pendeta? Iya, kalau kita kembali pada pelajaran sekolah sahabat kita sekarang ini, bagaimana Tuhan melakukan mujizat-mujizatnya, itu kan bukannya dadak-dadakan, ya, sekali lagi itu bukannya mendadak wanita ini kemudian katakan, ya udahlah, ada abdi Allah tuh kita sana aja yuk. Nah, nanti dia kasih mujizat untuk utang kita bayar. Besok utang lagi. Kan nggak begitu. Dia memang sudah rasakan nggak ada harapan sama sekali. Ya, wanita kaya tadi juga merasakan bahwa dia sudah tua, nggak mungkin lah lagi akan dapat anak. Ya, Abraham juga kan seperti itu. Dia rasakan bahwa ya udah Tuhan sudah mimpin, suruh keluar, suruh jalan. Sekarang Tuhan bilang korbankan. Ya karena memangnya semuanya dari Tuhan, ya Tuhan akan berikan, ya. Pada waktu kalau kita mempelajari kembali sejarah itu, pada waktu perjalanan pun Ishak kan tanya, ya, mana korbannya gitu kan? Sampai berapa kali, sampai sudah mau dekat, mana gitu kan? Tapi karena dia anak penurut, katakan bahwa yaitu kamu, ya. Kamu. Dia kan masih ikat kakinya, dia masih naik ke atas mesbah itu, dia ikat kakinya, dan mujizat itu terjadi. Ya, dia tidak sempat enggak. Jadi yang kita bisa pelajari bahwa banyak sebenarnya mujizat kalau kita menurut pada Tuhan. Kita menurut pada Tuhan, Tuhan akan berikan mujizat yang sulit mungkin kita pikirkan, yang nggak pernah kita rasakan, Tuhan akan berikan lebih daripada itu. Jadi jangan kita merasa bahwa ya udahlah, nggak mungkin lah. Saya siapa sih? Ya, nggak mungkin lah. Saya masuk kuliah di yang mana kamu inginkan gitu ya. Nggak mungkin lah. Saya ini siapa sih? Ya, sekolah juga gini dan sebagainya. Tapi bagi Tuhan kan nggak ada hal yang mustahil. Dia bisa melakukan mujizat bagi kalian dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Pak Pendeta. Bagaimana sih caranya agar kita semua ini bisa menunjukkan iman kita kepada banyak orang sekitar kita? Iya, iman nih ya, bukan mujizat kan. Ya. Jangan sampai mujizat. Maksudnya jangan sampai kita rasa, udah Tuhan kasih gitu ya. Kita bisa menunjukkan pada teman-teman kita bagaimana iman kita, iman dalam pengertian pelajaran kita ya, untuk kepada mujizat ini. Bahwa kalau ada teman kita bilang, aduh orang tua aku lagi nggak ada begini-gini nih, ya lagi bangkrut mungkin, lagi apa, kemudian kalau kita kan bisa katakan, udahlah ayo kita berdoa yuk, kita serahkan sama Tuhan yuk, ayolah pokoknya kita serahkan sama Tuhan ya. Atau mungkin teman kalian lagi sakit dan lain sebagainya, ya kan bisa katakan, ayolah ada Tuhan kok kasih sembuh, semangat jangan takut ya. Lagi virus begini juga kita kalau kemarin udah semangat, wah, jangan takut ada Tuhan, banyak berdoa, gue juga doain gitu kan kita selalu berikan demikian. Itu kan menunjukkan iman kita kepada mereka, kepada teman kita, untuk juga percaya kepada Tuhan bahwa mujizat itu ada. Oke, pertanyaan terakhir nih Pak Pendeta, apakah iman menghasilkan mukjizat? Atau apakah dengan kita melihat mukjizat, iman saya semakin diperkuat? Iman itu kan bukan sesuatu kalau ada mujizat, saya jadi kuat. Enggak begitu. Itu memang hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kita percaya Tuhan akan tuntun, kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan yang terbaik kepada kita. Tuhan bilang, enggak kok yang terbaik itu di sini, bukan yang di sini itu ya. Oh gitu maksud Tuhan. Oh begitu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan menuntun. Ya, Tuhan menuntun. Jadi jangan sampai ada mujizat dulu, baru kita percaya. Iman saya dikuatkan.
Karena saya lihat orang sana sembuh, dia begini-gini, oh saya dikuatkan begini dan sebagainya. Tidak seperti itu. Tapi memang kita percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan kita pada Tuhan itu hari demi hari akan bertambah dengan adanya hal-hal yang di luar daripada kemampuan kita pada waktu kita menyerahkannya kepada Tuhan. Baik, Pak Pendeta. Nah, gak kerasa nih diskusi kita sudah mau berakhir. Boleh Pendeta berikan 1-2 kalimat kesimpulan sekaligus mendoakan kita semua di sini. Ya, baik pada orang-orang muda dimanapun pada saat ini berada, pelajaran ketiga kita, pembuat keajaiban adalah Allah. Allah bisa melakukan apa saja, bahkan hal yang mustahil sekalipun bagi kita selama kita percaya kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan, nambahkan iman kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan banyak hal-hal yang di luar pikiran kita, yang terbaik bagi kehidupan kita. Jadi jangan pernah tinggalkan Tuhan, tetap kita beriman kepada Tuhan. Kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pelajaran pada saat ini. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami bahwa Tuhan bisa melakukan apa saja bagi kehidupan kami yang terbaik menurut Tuhan. Kami ingin menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, untuk Tuhan boleh menggunakan kami apapun yang Tuhan inginkan bagi kehidupan kami. Kami ingin menyerahkan semua orang-orang muda dimanapun mereka berada. Tuhan boleh berkati, Tuhan bersama-sama, Tuhan melindungi, Tuhan juga menuntun kehidupan mereka. Yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Oke, itulah pembahasan pembelajaran kenasan kita sepanjang pekan ini bersama sahabat-sahabat di studio dan Pendeta Benny sudah berakhir. Terima kasih telah sahabat-sahabat kenasan yang sudah menonton sampai saat ini. Terima kasih Pendeta. Terima kasih Pendeta. Semangat terus dalam mempelajari kitab. Buatlah sebuah ketetapan untuk membaca Alkitab kamu dari halaman ke halaman dan kamu dapat melihat kuasa besar Allah dan banyak janjinya pengharapan yang Tuhan tulis buat kita semua. Terima kasih sahabat Hope Channel yang selalu setia mencari dan belajar firman Tuhan melalui Cornerstone Connection.